Pagi itu, suasana istana Baghdad tidak seperti biasa. Biasanya, halaman depan istana penuh dengan suara merdu burung-burung dan derap lembut para prajurit berjaga. Tapi kali ini, suara teriakan dan ribut-ribut memecah ketenangan. Dua orang petani bersorban kusut berdiri di hadapan gerbang istana. Mereka berdebat sengit sambil menunjuk-nunjuk ke arah seekor keledai tua yang tampak bingung. "Dia keledaiku, aku yang merawatnya sejak kecil," teriak si petani bertubuh gempal, yang wajahnya merah karena marah. "Bohong, itu keledai pemberian pamanku, dan aku memilikinya dengan sah," balas petani kurus yang kumisnya bergoyang-goyang karena emosi. Para pengawal istana bingung harus berbuat apa. Mereka tidak mungkin mengusir rakyat kecil yang datang meminta keadilan. Maka salah satu pengawal segera berlari ke dalam istana, menuju ruangan Raja Harun al-Rasyid. "Baginda, ada dua orang petani yang bertengkar soal seekor keledai. Mereka minta keadilan," lapor pengawal dengan membungkuk. Raja Harun al-Rasyid yang sedang menikmati teh hangat menghela napas panjang. Perkara kecil seperti ini saja sampai membuat ribut pagi-pagi," gumam raja sambil tersenyum geli. "Baiklah, bawalah mereka ke Balairung." Tak lama, kedua petani dihadapkan di depan raja. Mereka langsung saja kembali bertengkar di hadapan sang penguasa. "Baginda, dia hendak mencuri keledaiku," kata si gempal. "Baginda, justru dia yang mencoba merampas milikku," balas si kurus. Raja memijat-mijat pelipisnya yang mulai terasa pening. "Bagaimana mungkin aku, seorang raja besar, harus menjadi hakim atas seekor keledai?" pikirnya. Kemudian, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Ia menepuk-nepuk tangan, memanggil seseorang yang sudah terkenal licik, pintar dan tak jarang aneh, Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke ruangan dengan langkah santai, membawa tongkat kayu kecil dan senyum misterius di wajahnya. "Hamba menghadap Baginda," katanya sambil membungkuk. Raja berkata sambil terkekeh kecil, "Abu Nawas, aku punya tugas khusus untukmu hari ini. Selesaikan perkara tentang seekor keledai ini. Tapi ingat, aku tak mau solusi biasa. Aku ingin keputusan yang cerdas dan menghibur." Abu Nawas menatap kedua petani dan si keledai dengan pandangan seolah-olah sedang menilai sepotong semangka. Ia mengelus janggutnya sebentar, lalu berkata, "Hamba mohon diberi waktu 1 hari saja, Baginda. Izinkan hamba mempersiapkan hakim terbaik untuk perkara ini." Raja tertawa geli. "Baiklah, aku akan menunggu pertunjukanmu besok pagi. Jangan mengecewakan aku, Abu Nawas." Kedua petani pun dibawa kembali ke ruang tunggu istana, sambil terus saling melotot. Sementara itu, Abu Nawas meninggalkan Balairung dengan penuh percaya diri. Sudah merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat semua orang terkekeh, bahkan mungkin membuat seekor keledai menjadi lebih bijaksana dari manusia. Keesokan harinya, saat matahari baru saja naik perlahan di langit Baghdad, halaman istana kembali sibuk. Para pengawal sibuk membersihkan lantai marmer. Dayang-dayang membawa keranjang buah untuk hidangan pagi, dan para penasihat istana mulai berdatangan. Namun, perhatian semua orang segera beralih kepada satu sosok yang berjalan dengan santai menuju gerbang besar istana. Itu dia Abu Nawas. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di tangannya, ia memegang tali pengikat seekor keledai kecil berwarna abu-abu yang tampak lucu, mengenakan kalung lonceng emas kecil, dan pita merah di lehernya. Semua orang yang melihat langsung berbisik-bisik, "Kenapa dia bawa keledai lain? Apakah itu keledai sakti? Atau dia hendak menjual keledai ke istana?" Abu Nawas berjalan dengan tenang, senyum licik terlukis di bibirnya. Langkahnya mantap, seolah-olah semua sudah sesuai rencananya. Sesampainya di Balairung, para petani yang bertikai sudah menunggu. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Raja Harun al-Rasyid, yang sejak pagi duduk menunggu dengan cangkir teh hangat, langsung terkekeh begitu melihat kehadiran Abu Nawas. "Apalagi ini, Abu Nawas? Bukannya membawa hakim, kau malah membawa seekor keledai." Abu Nawas membungkuk hormat. "Baginda,
Inilah hakim pilihan hamba. Sebuah makhluk yang tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, dan hatinya bersih tanpa prasangka. Para menteri dan pengawal istana mulai berbisik-bisik dan menahan tawa. Bagaimana mungkin seekor keledai menjadi hakim? Tapi Raja Harun al-Rasyid, yang selalu menghargai kecerdasan dan humor, malah tertawa keras. Baiklah, aku izinkan. Mari kita lihat keadilan dari seekor keledai. Abu Nawas kemudian mengikat keledai itu di tengah-tengah halaman istana, persis di antara kedua petani. Hari ini, kata Abu Nawas dengan nada resmi, perkara penting ini akan diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Keledai. Beberapa menteri bahkan hampir terjungkal dari kursi mereka karena menahan tawa. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Keledai itu bukan sembarang keledai. Ia telah diam-diam memilih keledai yang terbiasa dekat dengan manusia dan peka terhadap sentuhan kasih sayang. Sementara itu, si keledai berdiri tenang. Lonceng kecil di lehernya berdenting pelan tertiup angin. Suasana pun tegang namun kocak, semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua petani saling melirik curiga, sementara Raja Harun al-Rasyid menepuk-nepuk tangan sambil berkata, Abu Nawas, aku harap keledaimu lebih pintar daripada sebagian hakim manusia di dunia ini. Abu Nawas hanya tersenyum penuh rahasia. Sebentar lagi, keajaiban akan terjadi. Semua orang di balerung istana kini berkerumun membentuk lingkaran besar. Para menteri berdesakan ingin melihat. Para pengawal berdiri kaku menahan tawa, dan rakyat kecil yang diperbolehkan masuk menatap penuh rasa ingin tahu. Di tengah-tengah keramaian itu, si keledai mungil berdiri tenang. Di lehernya, lonceng emas kecil berdenting lembut setiap kali ia menggelengkan kepala. Sementara pita merah di lehernya berkibar ditiup angin pagi. Abu Nawas berdiri gagah di samping keledai itu. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Hadirin yang mulia, serunya dengan suara lantang. Hari ini keadilan akan ditegakkan, bukan oleh manusia, melainkan oleh makhluk yang suci dari dusta seekor keledai. Para hadirin terkikik mendengar kata-katanya, namun mereka tetap menahan diri, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan langkah teatrikal, Abu Nawas menunjuk kedua petani itu satu persatu. Kalian berdua akan memanggil keledai ini. Siapa yang dipanggil dan dihampiri oleh sang hakim keledai, dialah pemilik sah keledai ini. Si petani gempal dengan wajah berapi-api maju pertama. Ia membusungkan dada, batuk kecil, lalu berteriak keras-keras. Hoi keledai, aku tuanmu, ayo kemari, cepat. Semua orang menahan napas. Keledai itu hanya melirik sekilas. Lalu tiba-tiba, mengangkat ekornya dan buang air kecil di dekat kaki si petani. Gelak tawa membahana di seluruh balairung. Raja Harun al-Rasyid sendiri hampir tersedak tehnya karena tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya keledai itu punya pendapatnya sendiri, kata sang raja di sela tawanya. Kini giliran si petani kurus maju. Dengan langkah ragu ia mendekat. Tapi kali ini ia bersikap berbeda. Alih-alih berteriak, ia mendekati keledai dengan lembut, berlutut sedikit, dan berbicara dengan suara pelan. Ayo pulang, sahabat kecilku. Aku di sini. Keledai itu menoleh. Matanya yang sayu seolah mengenali suara itu. Ia melangkah pelan ke arah si petani kurus, mengendus tangannya, lalu menempelkan kepalanya di paha si petani sambil mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Semua orang terdiam sejenak, lalu terdengarlah tepuk tangan riuh dari seluruh balairung. Raja Harun al-Rasyid berdiri dari tahtanya sambil mengangkat kedua tangannya. Keadilan telah berbicara, si keledai telah memilih tuannya. Petani gempal hanya bisa tertunduk malu. Ia bahkan tidak berani menatap para menteri yang masih menahan tawa. Abu Nawas menundukkan badan dengan penuh kemenangan. Baginda, seperti hamba katakan, hati yang tulus selalu dikenali, bahkan oleh makhluk paling sederhana. Raja mengangguk puas. Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kecerdasan dan kejenakaan bisa berjalan bersama.
Hari itu, perkara keledai diselesaikan bukan dengan pedang, bukan dengan debat sengit, melainkan dengan tawa, akal cerdik, dan seekor keledai berhati jujur. Dan Baghdad kembali bergemuruh, bukan karena amarah, tapi karena tawa kebahagiaan. Setelah keputusan diumumkan dan tawa reda perlahan, suasana di balairung istana berubah menjadi penuh kekaguman. Raja Harun al-Rashid masih dengan senyum lebar di wajahnya, melambaikan tangan agar Abu Nawas maju ke hadapannya. "Mendekatlah Abu Nawas," seru Baginda dengan suara lantang. Abu Nawas melangkah ringan ke depan, menundukkan badan dengan penuh hormat, sementara si keledai mungil tetap berdiri tenang di belakangnya, sesekali mengibaskan ekornya. Raja memandang Abu Nawas dengan mata berbinar. "Engkau bukan hanya menyelesaikan persoalan dengan adil," kata Raja, "tetapi juga mengajarkan kami semua bahwa kecerdasan, kesabaran, dan sedikit kelucuan bisa menuntaskan sengketa tanpa harus mengangkat pedang." Semua yang hadir mengangguk setuju. Raja kemudian bertepuk tangan 2 kali. Seorang pengawal segera maju ke tengah balairung, membawa sebuah kantong kecil dari beludru merah. Raja mengambil kantong itu, menggoyangnya sedikit hingga terdengar suara dentingan koin emas di dalamnya. Semua orang langsung menahan napas. Dengan tangan sendiri, Raja menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. "Terimalah ini, hadiah atas kecerdasanmu," kata Raja dengan senyum lebar. "Emas ini tidak cukup untuk membayar kebijaksanaanmu, tapi cukup untuk membuatmu hidup nyaman, setidaknya sampai keledai itu menggelengkan kepala 3 kali." Suasana balairung kembali dipenuhi tawa hangat. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan kedua tangan, lalu membungkuk dalam-dalam. "Hamba hanya berharap Baginda," katanya, "semoga semua perkara keadilan di negeri ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin, atau kalau perlu, dengan kepala seekor keledai." Raja Harun al-Rashid tertawa begitu keras hingga mahkota emas di kepalanya nyaris bergeser. Ia menunjuk Abu Nawas sambil berkata, "Engkau adalah harta bagi kerajaan ini, Abu Nawas. Semoga Tuhan memberkatimu dengan akal yang tak pernah kering." Setelah upacara kecil itu selesai, kedua petani diundang ke hadapan raja. Petani kurus, yang keledainya kembali kepadanya, bersujud penuh rasa syukur. Sementara petani gempal yang tadi ngotot, diminta membayar sejumlah kecil denda karena telah membawa perkara palsu ke istana. "Jangan terlalu keras kepala di masa depan," nasihat raja dengan senyum. Petani gempal mengangguk-angguk, lalu pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas berjalan keluar dari balairung sambil menuntun si keledai kecil yang kini menjadi bintang istana. Orang-orang bersorak kecil saat Abu Nawas lewat. "Hidup Abu Nawas, hidup keledai bijaksana." Matahari siang Baghdad menyinari halaman istana dengan hangat, seolah ikut tertawa atas kisah keadilan unik yang baru saja terjadi. Hari itu, Baghdad tak hanya belajar tentang keadilan, tapi juga tentang tawa yang penuh makna. Hari itu, kisah tentang Abu Nawas, keledai mungil, dan keputusan yang unik menyebar secepat angin di seluruh Baghdad. Dari sudut pasar yang ramai hingga ke kedai teh di gang-gang sempit, dari istana megah hingga perkampungan kecil di tepi sungai Tigris, semua orang membicarakan satu hal. Keledai Abu Nawas lebih bijak daripada hakim manapun. Anak-anak kecil berlarian sambil menirukan adegan si keledai buang air kecil di dekat si petani gempal. Para pedagang bercerita dengan penuh semangat kepada pembeli-pembelinya sambil tertawa hingga perut sakit. Abu Nawas sendiri, ia kembali ke rumahnya dengan santai. Kantong beludru merah berisi emas tergantung di ikat pinggangnya, dan si keledai mungil yang setia mengikuti di belakangnya. Sesekali orang-orang menyapa, "Wahai Abu Nawas, mungkin lain kali kami akan memintamu memanggil keledaimu untuk menyelesaikan sengketa kami." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Asalkan kalian mau membayar sang hakim dengan wortel dan tepukan di punggungnya, tentu saja." Beberapa hari kemudian,
Di sebuah pesta kecil yang diadakan oleh Raja Harun al-Rasyid untuk para cendekiawan dan pejabat istana, Raja kembali menceritakan peristiwa keledai hakim dengan penuh semangat. Raja berkata kepada para tamu, Abu Nawas telah mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam mencari keadilan, kita tak boleh hanya mengandalkan kekuasaan atau suara keras. Hati yang murni dan kebaikan selalu mampu dikenali bahkan oleh seekor keledai. Semua tamu mengangguk setuju. Ada yang terharu, ada yang terkikik geli. Di sudut ruangan, Abu Nawas berdiri sambil menggenggam cangkir teh. Ia tidak membusungkan dada, tidak membual tentang kecerdasannya. Ia hanya menikmati suasana, karena ia tahu, sesungguhnya, tawa yang jujur adalah hadiah terbesar. Sejak hari itu, orang-orang Baghdad tidak lagi menganggap rendah binatang atau makhluk kecil. Mereka belajar bahwa keadilan, ketulusan, dan kecerdikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari suara lembut seekor keledai. Abu Nawas pun dikenang bukan hanya sebagai orang cerdik dan kocak, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan bahwa hikmah bisa hadir lewat kejadian yang paling sederhana. Dan keledai kecil itu? Ia hidup tenang bersama Abu Nawas, menjadi tamu kehormatan di rumahnya, diberi makan enak, dibelai anak-anak tetangga, dan bahkan diberi julukan baru, Hakim Keledai Baghdad. Dengan setiap dentingan kecil lonceng emas di lehernya, ia seolah mengingatkan semua orang. Kadang, kebenaran tidak butuh banyak kata, hanya hati yang jujur.